terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita harus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar teman-teman semua? Kakak tentu mengharapkan agar teman-teman semua berada dalam lindungan Allah SWT. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Karena kesehatan adalah nomor 1, teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kakak akan menyampaikan materi yang bertemakan sejarah Indonesia. Apa saja materi dari sejarah Indonesia? Kakak di sini akan menjelaskan mengenai beberapa sejarah yang berkaitan di dalamnya. Yang pertama adalah soal sejarah bendera merah putih. Yang kedua adalah sejarah lagu Indonesia Raya. Dan yang ketiga adalah sejarah dari lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah bendera merah putih. Teman-teman pasti sudah pada tahu apa itu bendera merah putih. Ya, tepat sekali. Bendera merah putih adalah bendera resmi Negara Republik Indonesia. Teman-teman, bendera merah putih ini memiliki sejarah yang begitu panjang, bahkan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Bendera merah putih sudah digunakan oleh Kerajaan Majapahit sejak abad ke-13. Bahkan selanjutnya di masa Kesultanan oleh Pangeran Diponegoro, bendera merah putih dipakai sebagai pusaka ketika Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa dari tahun 1825 hingga 1830. Lalu bendera merah putih juga digunakan sebagai simbol persatuan. Simbol persatuan antar pemuda tepat pada tanggal 28 Oktober 1928. Kala itu, para pemuda Indonesia sepakat menggunakan bendera merah putih sebagai bendera persatuan. Itu terekam jelas pada peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu teman-teman, bendera merah putih akhirnya ditetapkan sebagai bendera Republik Indonesia. Kala itu ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih secara resmi dikibarkan. Yang saat itu bendera tersebut dijahit oleh istri dari Bung Karno, yaitu Ibu Fatmawati. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang sejarah mulai dari Kerajaan Majapahit, Pangeran Diponegoro dari Kerajaan Mataram, ataupun Sumpah Pemuda dan Kemerdekaan Indonesia, teman-teman di sini ada kacu. Nah, teman-teman pasti mengetahui ini adalah salah satu atribut kepramukaan yang tidak terlepas ya teman-teman dari setiap kegiatan kepramukaan. Nah, teman-teman, mengapa nih kacunya ini berwarna merah dan putih? Nah, teman-teman, kacu ini adalah representasi atau pengejawantahan dari bendera merah putih. Nah, sehingga teman-teman dalam menggunakan kacu ya kita tidak boleh sembarang teman-teman. Ada adab-adabnya. Misalnya, kacu tidak boleh menyentuh tanah. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, misalnya, kacu tidak boleh terinjak. Mengapa? Karena itu tadi teman-teman, kacu adalah representasi bendera merah putih yang tentunya harus kita hormati. Oke teman-teman, ketika Indonesia merdeka, nah, ketika itu bendera merah putih dijahit oleh istri Bung Karno, yaitu Ibu Fatmawati. Teman-teman pasti ingin tahu berapa sih tuh ukuran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati? Teman-teman, untuk ukuran bendera merah putih
yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu memiliki ukuran, teman-teman. Ukurannya yaitu 2,75 meter kali 1,85 meter. Itu adalah ukuran bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan kemudian dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai bendera merah putih, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, mengenai lagu kebangsaan. Teman-teman pasti semuanya sudah mengetahui bahwa lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Siapa yang menciptakannya? Nah, yang menciptakan lagu Indonesia Raya adalah seorang wartawan surat kabar yang bernama Wade Rudolph Supratman. Beliau menciptakan lagu ini dan kemudian lagu ini pun sering dinyanyikan, teman-teman. Ketika acara pemuda itu sering dinyanyikan. Bahkan lagu ini sempat istilahnya viral, teman-teman, sehingga di zaman penjajahan Jepang dan juga zaman Belanda ini dilarang penggunaannya. Nah, setelah Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya secara resmi ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai lagu Indonesia Raya, kita selanjutnya membahas mengenai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, teman-teman, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila ini diciptakan oleh Sultan Abdul Hamid II dari Pontianak. Lalu secara resmi lambang negara ini diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui sidang RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Nah, teman-teman, di dalam lambang negara Indonesia terdapat simbol yang memiliki makna. Yang pertama tentu ada di dalam perisainya itu ada 5 simbol. Yang pertama adalah bintang. Bintang ini melambangkan sila pertama, teman-teman, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah rantai, teman-teman. Menyimbolkan apa? Rantai ini menyimbolkan sila kedua, yang berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang selanjutnya ada simbol pohon beringin. Ini menyimbolkan mengenai sila ketiga yang melambangkan persatuan Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng. Kepala banteng ini menyimbolkan mengenai sila keempat yang berarti kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya ada padi dan kapas. Nah, ini melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, selanjutnya ada di dalam Garuda Pancasila itu ada warna merah dan putih. Nah, merah dan putih ini melambangkan bendera Indonesia. Lalu yang selanjutnya, teman-teman, di perisai tersebut di sekelilingnya yang melintang itu ada garis hitam tebal. Garis hitam tebal ini melambangkan garis khatulistiwa yang melintasi wilayah Indonesia. Lalu teman-teman, di dalam Garuda Pancasila ini, nah, di dalam burungnya itu ada bulu-bulu, teman-teman. Di bagian-bagiannya yang tentu punya lambang, punya makna, teman-teman. Nah, yang pertama, bulu di ekor. Di ekor, di mana ekor? Nah, ya, ekor. Itu memiliki 8 buah. Nah, itu melambangkan bulan. Bulan Agustus, bulan ke-8. Lalu ada bulu di leher. Leher jumlahnya ada 45. Nah, ini melambangkan tahun. Lalu selanjutnya bulu di sayap. Nah, ini berjumlah 17. Melambangkan tanggal 17. Kalau disatukan ini melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sudah membahas yang tentang sejarah Indonesia. Yang pertama dari bendera merah putih, yang kedua mengenai lagu, yang ketiga mengenai lambang negara.
itu saja materi yang bisa kakak sampaikan. Semoga teman-teman bisa menyimak dan memahami materi dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk teman-teman. Saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.